Terjemah yang membedakan. Kalau sudah menjadi ahlul Quran yang orang yang menjadikan Al-Quran itu bagian dari hidupnya, maka kemuliaan demi kemuliaan, fadilah demi fadilah dia akan dapatkan. Nah, di antara keutamaan orang kalau sudah menjadi ahlul Quran apa? Satu, dia akan menjadi keluarganya Allah. Dalam artian orang-orang yang spesial, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi ahlina min ahlil." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga kalangan penduduk bumi. Nah, sahabat heran, mengatakan, ya Rasulullah, siapa mereka? Keluarganya Allah yang ada di bumi ini. Kata Nabi SAW, hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Keluarganya Allah yang ada di bumi ini adalah ahlul Quran. Itu mereka yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang sebagian orang, bahkan mungkin sebagian kita, dan juga peringatan bagi ulama pribadi, kita itu lebih sibuk dengan kalam makhluk daripada kalamullah. Ya, lebih sibuk dengan ucapan-ucapan makhluk manusia daripada kalamullah. Kayak apa kalam makhluk itu? Ya, yang ada di HP-HP itu. Ya, di media-media sosial itu. Ya, dari WhatsApp-nya kan, Facebook-nya, Twitter-nya, Instagram-nya. Ya, hari-hari kita Masya Allah, itu yang kita baca. Sehingga melupakan kita dari baca Al-Quran. Apalagi sekarang ini, ya, berita lagi hangat-hangatnya ini itu. Kadang lupa kita dengan Al-Quran. Ya. Makanya dikatakan, seandainya kita itu membaca Al-Quran seperti kita membaca media-media sosial yang ada di HP kita, mungkin semua kita sudah jadi hafiz Quran. Ya, seandainya sikap kita terhadap Al-Quran seperti sikap kita terhadap HP. Ada orang Masya Allah kemana-mana bawa HP, ada tamu melihat HP, bahkan ada yang sampai ke kamar mandi bawa HP. Ya, sampai seperti itu kita, begitu bergantungnya kita dengan HP. Ya, dulu Khalid bin Walid, beliau mengatakan apa? Ya, sambil menangis beliau mengatakan, melihat Al-Quran di depannya, beliau mengatakan, "Syaghalani ankal jihad." Wahai Al-Quran, sungguh jihad telah menyibukkan aku darimu, kata Khalid bin Walid. Ya. Artinya beliau bacaan Al-Qurannya tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya, karena sibuk jihad. Jihad sibuk. Khalid mengatakan kepada Al-Quran, wahai Al-Quran, sungguh kesibukanmu dari jihad telah menjadikanku kurang dalam membaca. Kalau Khalid bin Walid sibuk karena jihad. Kalau kita, ya karena jihaz. Ini dalam bahasa Arab, HP dan semacam itu bahasa Arabnya jihaz, pakai Z. Tapi kalau Khalid pakai dal, jihadun. Kalau kita jihazun. Ya, kita katakan, wahai Al-Quran, saya telah tersibukkan darimu gara-gara jihaz. Itu gara-gara HP dan semacamnya. Ya, jadi kembali ya, para jamaah yang dimuliakan. Kata Nabi SAW, keluarga Allah yang ada di muka bumi ini, mereka adalah ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah keluarganya Allah, wa khassatuhu, dan mereka adalah orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menjadi orang istimewa di sisi Allah, Anda menjadi orang spesial di sisi Allah, jadikan Al-Quran bagian dari. Jadilah ahlul Quran, khususnya di bulan Ramadan seperti sekarang. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya dari membaca Al-Quran, bahwasanya orang tersebut akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Ini sebaik-baik kalian yang mau pelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini kalau Anda menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, pelajari Al-Quran, ajarkan Al-Quran, dipelajari. Dan belajar Al-Quran itu ya nggak ada istilah gengsi. Ya, kalau mungkin qadar Allah kita sudah sampai ya Tuhan misalnya belum bagus bacaan Al-Qurannya, mari belajar. Nggak ada istilah gengsi. Ya, begitu pula kalau kita sudah mampu ajarkan Al-Quran, ya minimal kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita ajarkan. Walau sekarang ngajar kok, supaya kita bisa menjadi bagian dari hadis ini. Ngajarkan alif, ba, ta, dan seterusnya. Karena kalau ada orang yang ternyata bisa mengenal huruf-huruf Al-Quran, melalui itu akan menjadi. Sehingga setiap kali dia baca Al-Quran, kita yang awal mengajar dia akan mendapatkan pahala terus-menerus. Jadi kembali kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau menjadi Al-Quran dan yang mengajar. Dan memang ya para jamaah yang bermulia, kalau kita lihat segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi yang baik. Ramadan, kenapa menjadi bulan termulia?
karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Lailatul Qadar. Kenapa menjadi malam termulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Itu dari Lauhul Mahfuz. Kemudian malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat-malaikat yang ada? Karena beliaulah yang menjadi perantara diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadilah beliau malaikat yang paling mulia. Kemudian Nabi kita SAW, kenapa menjadi manusia termulia sepanjang masa? Jadi dari seluruh manusia yang ada, dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir ada di muka bumi ini, Nabi kita adalah manusia yang mulia. Kenapa? Karena kepada beliau diturunkan Al-Quran. Begitu pula dengan kita pada zaman yang bermulia. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikan Al-Quran itu bagian dari hidup kita. Jadilah kita ahlul Quran, sehingga kemuliaan demi kemuliaan kita akan datang. Maka bagi para jamaah yang dimuliakan, yaitu khusus bulan Ramadan, seperti sekarang kita perbanyak tilawatul Quran kita. Ya jangan sampai terkalahkan dengan tilawah HP kita, artinya baca HP kita. Ya, demikian yang ulun bisa sampaikan.